Hai Kamira, hai semuanya. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi pertemuan kemarin, konseling humanistik, yang dimana kita tuh dikasih video konselingnya Carl Rogers dan Peirce. Terus ini sebenarnya tugasnya itu tiap kelompok harus memberikan saran untuk memberikan tanggapannya, tapi di video kali ini aku akan memberikan pendapat secara pribadi aku. Oke. Video Carl Rogers dan Peirce dalam sesi konselingnya ini tujuannya aku tidak membedakan, tapi memberikan pendapat satu persatu. Jadi yang kemarin aku lihat di video itu bahwa dimana si Carl Rogers ini menerima si konselingnya, yaitu Gloria, dengan lembut, dengan ramah, disambut dengan baik, lalu percakapan mereka juga berjalan dengan baik, lancar, dan Gloria juga merasa nyaman dan santai saat berbicara dengan Carl Rogers. Kalau pendapat aku menurut Peirce, yang dimana si Peirce ini Glorianya datang, disambut, lalu Peirce ini mencoba untuk mencari tahu si permasalahan Gloria, tapi tidak sesantai dengan Carl Rogers ini. Kalau dalam dimensi psikolognya ini dan konseling, Gloria ini kan merupakan konselor yang inkongruen, makanya dia datang ke konselor untuk konseling dan tujuan untuk memperbaiki masalah dia, untuk mengubah dia menjadi kongruen. Nah, itu adalah tugas si Carl Rogers dan Peirce ini, yang mana dia ini harus mencari tahu nih permasalahannya si Gloria tersebut. Karena yang mereka lakukan, Gloria itu adalah konselor yang inkongruen. Jadi tugasnya mereka berdua adalah mengubah si Gloria ini menjadi pribadi yang kongruen. Nah, kalau masuk ke dimensi pribadi konselor terapeutik, itu kan ada yang namanya three core condition, dimana si Carl Rogers dan Peirce ini dapat menerima Gloria tanpa syarat dan menaruh empatinya kepada si Gloria ini. Intinya kalau dijabarin, three core condition itu ada 3. Yang pertama itu kongruen, dimana si Carl Rogers dan Peirce ini harus membuat si Glorianya itu nyaman sama mereka, sehingga sesi konseling ini dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada menerima tanpa syarat, dimana yang pernah aku lihat di video, Carl Rogers dan Peirce itu udah bisa menerima Gloria tanpa syarat. Kenapa aku bilang Carl Rogers dan Peirce ini udah bisa menerima Gloria tanpa syarat? Karena Gloria ini menceritakan permasalahannya sampai ke keluarganya, bahkan sampai ke hubungan seks atau dengan suaminya. Itu kan maksudnya itu jauh dari pembahasan konseling itu kan, maksudnya permasalahan pribadinya tuh terlalu dibuka banget gitu. Tapi si Carl Rogers dan Peirce ini tetap terus mencari tahu permasalahannya gitu. Terus yang ketiga itu ada empati, karena si Carl Rogers dan Peirce ini sudah menaruh empati kepada Gloria untuk memahami si Gloria ini dalam bahasanya, dalam gerak tubuhnya, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan itu diterima dan dikabulkan oleh si konselornya. Dalam pemaknaan konseling, si Glorianya itu dia udah tahu nih masalahnya apa, tapi dia tuh butuh orang untuk mendengarkan permasalahan dia butuh orang untuk mendengarkan ceritanya dia, untuk membantu dia dalam permasalahannya dia, apakah dia butuh solusi, sehingga dengan tujuannya konseling ini, Gloria berharap permasalahannya dia itu selesai dengan baik. Itu yang
kemarin aku lihat itu videonya Gloria sesi konseling dengan Carolus itu dengan Pros itu beda kan. Karena pas aku lihat di bagian Prosnya itu si Glorianya itu sambil ngerokok, terus kayak santai banget gitu ngomong sama Pros, kayak bukan sama konselor gitu, kayak sama teman biasa. Dan yang aku nilai juga mungkin memang nyamannya kayak gitu, mungkin memang si Glorianya itu membutuhkan sesuatu biar dia tuh nggak stres. Perbedaannya itu dari video kemarin yang aku lihat, kalau Carolus itu dia itu tidak memberikan saran nih dalam merespon si Glorianya. Walaupun si Glorianya sebenarnya itu kayak dia meminta saran atau nasihat, tapi Carolus tidak memberikan. Tapi Carolus akan terus nanya gitu tentang masalahannya biar dia tuh tahu, dengan tujuan untuk mencari tahu salah. Kalau aku lihat dari videonya, Carolus itu kayak memberikan si Gloria itu kesempatan untuk mencari sarannya sendiri. Jadi dia harus kayak gimana, harus bagaimana. Tapi kalau si Pros ini kemarin sesi konselingnya Pros sama Gloria ini tuh agak membingungkan karena beda banget sama Carolus, dimana si Gloria ini tuh cerita terlalu menggebu-gebu gitu kepada si Pros. Yang kuliah sih marah, tapi kayaknya memang dia bercerita dengan ekspresi yang marah, tapi Pros itu berusaha untuk terus membantu si Gloria ini tuh mengeluarkan amarahnya. Mungkin dia punya masalah yang dia tuh butuh emosi gitu. Jadi Pros ini membantu si Glorianya, nggak apa-apa kamu marah, yang penting masalah kamu tuh selesai. Saya berusaha untuk mengeluarkan untuk terus memojoki kamu biar kamu tuh terbuka, walaupun kamu marah-marah, walaupun kamu emosinya tinggi. Dan intonasinya Pros juga awalnya tinggi, pas si Glorianya udah mulai tinggi, udah mulai mengeluarkan emosinya untuk menunjukkan emosinya, si Pros ini menurunkan intonasinya gitu. Jadi Pros ini tahu kapan dia harus bertindak untuk konselingnya, kapan dia harus mengurangi hendaknya kepada si konselingnya. Kalau Pros itu kan dia terus menanyakan Gloria, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat si Gloria ini terus terbuka. Kemarin kita juga disuruh memberikan pendapat untuk mengeksplorasi bagaimana nih nilai kita secara pribadi untuk menanggapi perbedaan budaya dengan bentuk konseling yang kayak Gloria ini. Karena kan si Gloria ini kan membahas konseling dengan sambil merokok, terus nilai pembelaan diri dia itu yang dengan intonasi yang tinggi, terus keterbukaannya dia tentang kehidupan seksual. Nah, kalau misalkan aku sebagai konselor untuk menghadapi si Gloria ini, mungkin oke, kamu nyamannya sambil merokok, sambil minum alkohol, itu gak masalah. Mungkin memang itu tujuannya untuk mengurangi stres kamu atau untuk membuat kamu merasa lebih nyaman aja, itu gak masalah. Tapi kok terus ketika dia mulai membela dirinya dengan intonasi yang tinggi, aku mencoba untuk menurunkan intonasi. Maksudnya untuk pelan-pelan berbicaranya, sehingga dia juga akan pelan dengan intonasi yang tadinya tinggi, terus dia rendahin. Terus masalah nilai keterbukaan nih, bicara tentang kehidupan seksual, dimana kita itu kan beda budaya sama Gloria. Karena kalau di Indonesia ini, di negara timur ini, itu seksual itu kan dilarang, kan? Maksudnya ada hukumnya. Kalau misalkan di luar itu kan berbeda. Jadi ketika menemukan konseling seperti Gloria membahas tentang seksual, dan itu tidak
balik lagi diri kita, apakah kita nyaman dengan pembahasan itu atau tidak. Pembahasan itu coba untuk pelan-pelan berbicara kepada konselor, tapi ya mencari tahu, memberikan saran ketika si konselornya membutuhkan saran. Bias pribadi nih yang muncul dalam menghadapi konseli seperti Gloria, dimana kita punya bias budaya yang berbeda dengan Gloria. Kalau misalnya di luar sana membahas tentang seksual itu kan hal yang biasa, tapi kalau di negara kita di bagian timur ini kan nggak bebas gitu, karena kan kita juga bergantung sama hukum, jadi agak tabu buat kita untuk membahas tentang apalagi tentang hubungan seksual itu. Tapi kalau ketika kalau soal merokok itu kan udah hal yang biasa, tapi mungkin kalau di negara di timur itu kalau misalkan berbicara sama merokok itu kan kesannya nggak sopan gitu. Tapi mungkin memang si konselingnya nyaman seperti itu, jadi dibuatnya senyaman-nyamannya si konseling ini. Terus pembahasan kemarin itu si Gloria ini kan juga membahas tentang anaknya ya, tentang membahas keluarganya. Sedangkan pendidikan di sana, budaya di sana dalam mendidik anak itu kan berbeda dengan kita yang di sini. Jadi kita nggak bisa langsung memberikan persepsi berdasarkan apa yang kita tahu aja nih, tapi kita harus cari tahu bagaimana pendidikan di sana, bagaimana mereka menanamkan budayanya kepada anak-anaknya, sehingga kita tahu dan kita mencari tahu permasalahan. Terus kemarin juga ditanya bagaimana nih teman-teman kalau memfasilitasi sesi konseling jika teman-teman itu adalah konselornya dengan konselingnya seperti Gloria. Kalau menurut aku menemukan konseling seperti Gloria yang konseling sambil merokok atau sambil minum alkohol itu nggak masalah, karena memang itu membuat dia nyaman untuk mengurangi stres dia. Tapi ketika dia sudah membahas tentang hubungan keluarga sampai membicarakan hubungan seksual itu balik lagi ke diri aku. Kalau misalkan aku nggak merasa nyaman, aku mencoba untuk memberitahu Gloria baik-baik dan kita cari solusinya sama-sama keluar dari permasalahan itu. Tapi kalau misalkan si Gloria ini memang tujuannya untuk membahas itu, terus dia memojoki permasalahannya itu, sehingga walaupun kita nggak nyaman pun, mungkin permasalahannya di situ, kenapa dia sampai sedepresi ini kah gitu. Jadi tergantung dan balik lagi ke diri kita sih. Tapi kalau misalkan aku jadi konselor luarnya, apapun permasalahan yang diceritain, walaupun aku juga tabu dengan budaya seperti Gloria, ya aku akan terus mendengarkan, terus mencari tahu nih pendidikan budaya di sana itu seperti apa. Jadi sebagai pelajaran juga buat aku gitu. Oke, mungkin video kali ini sampai sini. Maaf kalau misalnya pembahasan aku tuh kayak kurang lengkap atau kurang jelas. Karena aku menjelaskan sesuai dengan pemahaman aku, sesuai dengan apa yang aku pahami. Dan terima kasih.